Big Data dan Manajemen Informasi, Peluang dan Tantangan. Oke, materi kita hari ini mengenai Big Data dan Manajemen Informasi, Peluang dan Tantangan. Apa itu Big Data? Big Data kumpulan data. Itu kan betul kumpulan data. Iya kan emang kumpulan Berukuran data. sangat besar, Kumpulan data yang berukuran sangat besar. kompleks dan Kumpulan domain email yang sangat banyak. Gimana ya? Kumpulan Dian yang sangat banyak. Sehingga Dian harus diorganisir dengan baik. Kamu pernah nyari tahu nama arti kamu apa? Tahu Apa artinya? aku cuma tahu yang Renita sama Dewi. Nanti aku cari. Apa itu Big Data? Data yang banyak. Iya, data besar. Udah tahu udah nih. Data yang besar. Lebih dari itu maksudnya. Data yang banyak dan kompleks. Data yang banyak dan kompleks. Selain itu apa lagi? Dari berbagai sumber. Apa lagi? Dengan adanya Big Data membawa pengaruh besar apa enggak? Perubahan apa yang dibawa dengan adanya Big Data ini? Budget planning informasi. Dalam konteks hal positif ya, hal positif dengan adanya perubahan atau paradigma baru tentang Big Data, hal positif apa yang timbul dari adanya Big Data? Data bukan, ini data informasi yang banyak. Dengan adanya informasi yang banyak, Big Data itu apa keuntungan yang kita dapat dari sisi positifnya? Mudah mendapatkan informasi, terus informasinya beragam, apalagi analisisnya cepat, apalagi ya sama kayak beragam, apalagi kemudahan akses informasinya ya, bisa di mana aja, kapan aja, apalagi memudahkan dalam berbagai kebutuhan, dari kebutuhan saya tugas, dari kebutuhan kerja atau apa, ya enggak? Ya, apalagi Bisa memunculkan pengetahuan atau informasi baru. iya, itu membutuhkan. Ada lagi, kalau hal negatifnya dengan adanya Big Data ini apa? Kebocoran data. Sebenarnya Big Data itu belum termasuk kebocoran data, itu data yang banyak tuh yang membawa negatif tuh kayak ini ya, kita susah untuk memilih informasi mana yang kredibel mana yang enggak gitu ya. Itu kalau banyak data ya, terusnya tuh semua orang bisa menuliskan informasinya ya. Itu apa lagi? Hal negatif dengan adanya Big Data ini tadi ya, kita akan mudah
stigma dengan adanya berita-berita yang negatif itu. Ya. Lagi dengan adanya berita hal negatif apa dan kita rasakan. Lagi. Apa dampak negatifnya? Kayaknya lebih banyak yang negatifnya sih yang negatif aja. Apa yang negatifnya? Apa coba? Dampak negatif dengan adanya berita ini. Apa? Manipulasi informasi karena siapa aja bisa menuliskan sumber informasi tersebut. Apalagi Kualitas data rendah, ya, kesulitan dalam katanya rendah ya karena tadi siapa aja bisa menulis informasi. Karena siapa aja tadi kualitasnya rendah, terus tadi apa? Kualitas manipulasi kualitas apa lagi? Bias data, iya itu juga bias data. Apa lagi? Biaya bu, Hah? biayanya tinggi. Biaya untuk apa? Kalau kita lebih besar, kita lebih besar Mengelola yang karena kan setiap perusahaan punya website-nya untuk menyimpan apapun itu pasti pengelolaan itu punya anggaran yang besar. Selain itu, waktu lebih ke dampak negatif yang kita rasakan dengan adanya banyaknya informasi itu. Kan kalau tadi bayarnya mahal ya, kita membutuhkan uang yang banyak. Itu lebih ke untuk si anggaran di pengelolaan itunya gitu, bukan yang kita rasainnya gitu. Kalau yang kalian rasakan dengan adanya banyaknya informasi, hal negatif apa sih yang kalian rasakan itu? Intinya dengan adanya data ini banyak membawa perubahan yang baik, banyak yang positif, yang negatif. Yang tadi yang negatif itu tadi manipulasi, bias data, terusnya itu kebenaran informasinya masih dipertanyakan karena siapa aja yang bisa informasi. Nah, adanya big data kan ada perubahan teknologi ya. Mengapa big data? Ledakan arus informasi yang menuntut metode pengolahan baru melampaui basis data tradisional. Kalau dulu kita sebagai pengelola informasi itu hanya fokus ke data tradisional aja ya. Data tradisional di sini tuh maksudnya sih yang sifatnya teks, bukan non teks. Kalau dulu tuh kan kita punya informasi ya, walaupun non teks juga cuma di komputer aja gitu ya, atau di laptop aja, tidak punya website atau URL atau apapun gitu ya, yang bisa kita untuk menyimpan informasi tersebut. Nah, karena dengan adanya data ini, maka si lembaga informasi harus membuat suatu inovasi karena ada
terjadi pergeseran paradigma bahwa perpustakaan tidak lagi sekedar gudang buku, melainkan pengelola aset digital yang masif. Yang tadi ya, kita harus menuntut metode melampaui batas tradisional, kan melampaui. Nah, hal ini disebabkan adanya perubahan paradigma. Kalau dulu tuh perpustakaan hanya fokus ke gudang buku, kita hanya menyimpan buku aja. Tapi ternyata kita nggak lebih dari sekedar menyimpan buku, kita menyimpan informasi atau asetnya sekarang dalam bentuk digital. Buku nggak semuanya teks, kan sekarang ada yang punya PDF, gitu ya. Jurnal juga nggak semuanya bentuknya teks, tapi ada yang PDF. Kita tuh udah mengelola asetnya digital. Coba kalian bayangin, coba ya kalian lihat perpustakaan tuh buku yang sifatnya teks sama non teks pasti akan lebih banyak ya. Kalau beberapa perpustakaan ya tergantung perpustakaannya. Kalau Win kayaknya lebih banyak yang teks ya, yang di perpustakaan. Ini belum banyak yang buku digitalnya. Kita ambil satu aja lah, Perpusnas lah, sekolahnya Perpusnas. Perpusnas itu pasti akan lebih banyak mengelola aset digital yang dibandingkan dengan aset yang cetak, karena informasi terus bertambah sedangkan petanya udah segitu-gitu aja. Dengan adanya perubahan teknologi, metode perubahan paradigma dan sebagainya, ada perubahan kayak ini ya, yang data. Kalau dulu kan informasi itu hanya kita dapatkan, bisa kita dapatkan dari perpustakaan atau kita langsung ke lembaga informasinya aja, kayak ke tempatnya aja. Tapi sekarang dengan adanya perubahan teknologi, kita bisa mengakses informasi di mana aja, kapan aja. Nah, perubahan teknologi ini membawa dampak bagi si perpustakaan atau lembaga informasi. Kalau dulu kayak arsip ya, contohnya arsip banyaknya menyimpan arsip yang sifatnya tercetak. Dengan adanya perubahan teknologi, perubahan paradigma, nggak mungkin kan arsip hanya berbentuk cetak doang, kan mereka melakukan digitalisasi. Karena kan pada hakikatnya arsip arsip itu akan terus bertambah, sedangkan bisa gudangnya hanya segini-gini aja, maka mereka kelola asetnya dalam bentuk digital, disimpan di entah itu websitenya, entah itu cloudnya gitu ya, atau apapun itu. Yang penting mereka udah mengelola aset dalam bentuk digital. Sekarang tuh teknologi itu udah banyak banget ya, udah banyak, udah gampang, nggak sesulit dulu gitu, sehingga jadi perubahan pergeseran paradigma. Kalian merasa nggak sih perpustakaan kalian dulu misalkan waktu SMP ke SMA terus kuliah berubah-ubah kan? Ya mungkin perubahannya nggak signifikan banget ya, ya tapi sedikit-sedikit berubah gitu. Ya, yang kalian rasakan perubahan perpustakaan dari masa ke masa apa? Waktu dari kalian jadi siswa SMP ke SMA terus ke kuliah, apa yang kalian rasakan? Perubahan apa aja? Kalau yang masuk ke aset digital kayaknya enggak semuanya, yang nyata-nyata aja. Apa? Layanan. Yang dulu layanan apa? Kalau dari SD sampai mampu yang dapat kampusnya masih belum. Ke SMA udah pusakawannya. Selain itu tata ruangan jadi lebih diperhatiin. Iya, udah jadi lebihnya nggak apa? Terus terang juga dan Apa itu? Lampunya nggak redup. Terus apa lagi? klasifikasinya. Ya itu sangat gampang klasifikasinya. Habis itu apa lagi? Data kunjung yang awalnya ditulis jadi tinggal scan aja. Iya, mungkin berapa udah tinggal scan. Selain itu apa lagi? Ada. Iya, kalau dulu mungkin kalau sekarang punya koleksi buku aja, sekarang udah ada bukunya. Apa lagi? Kalau di sekolah tuh karena sekarang udah ada ini yang peraturan tentang bahwa perpustakaan sekolah itu termasuk dalam kategori akreditasi sekolah, termasuk dalam komponen penilaian, sehingga di perpustakaan sekolah itu mereka membenahi dari ruangannya, dari SDM-nya, dari pengelolaannya itu kalau sekolah yang karena ada peraturan
adanya big data tersebut kita punya siklus hidup data dalam manajemen informasi. Yang pertama, informasi itu diciptakan atau diakuisisi. Diciptakan dan diakuisisi di sini itu kita menyimpan informasi, digitalisasi. Kita menyimpan informasi, kemudian kita simpan di dataset riset. Setelah kita mendapatkan informasi, kita proses data tersebut dan pembersihan di sini tuh kadang-kadang kita suka menyimpan informasi yang terduplikat. Bisa jadi kita udah nyimpan informasi tersebut, kita simpan lagi. Jadi kita memfilter informasi yang akan kita butuhkan. Nah, kemudian poin ketiga kita melakukan teknik untuk menemukan pola perilaku. Jadi ketika kita sudah mendapatkan tadi yang sudah dapatkan informasi, kalau kita mendapatkan informasi, pemrosesan atau pembersihan itu kita bisa, maksudnya kalau di perpustakaan nyata kita cari mana sih buku-buku yang masih digunakan, mana buku yang enggak digunakan gitu. Kalau kebanyakan kita bisa ambil untuk mengisi dengan buku yang lain ya. Setelah tadi proses pembersihan kita lihat nih, kita harus tahu si pengguna atau pengunjung mereka lebih membutuhkan informasi apa. Kita cari pola perilakunya. Oh ternyata si perpustakaan ini yang banyak tuh lebih fakultas mana, terus kita informasinya apa. Tapi bukan berarti kita menjadi kualitas aja. Dari situ kan kelihatan oh ternyata lebih banyak dibutuhkan dengan ini. Kita coba cari lihat yang lainnya. Kita bandingkan dengan fakultas yang lain. Nah selain tadi ya udah kita menganalisis informasi tersebut, nggak lupa kita mempreservasi tindakan aktif untuk menjaga agar data tetap dapat diakses meskipun teknologi berubah. Contohnya, kalau dulu tuh kan kamera masih menggunakan roll film ya. Nah, karena terjadi perubahan teknologi, maka si roll film tuh akan sulit untuk dicetaknya ya. Ya dia bisa tetap bisa dicetak, ada beberapa tempat cetak yang bisa, cuman untuk kayak tadi menjaga agar data tetap dapat diakses gitu. Meskipun teknologi berubah, kita harus menyediakan data yang bentuknya roll film kita cetak, habis itu kita harus menyediakan dalam bentuk digital. Selain itu, kalau dulu musik masih menggunakan chip atau kaset. Kaset kalian itu kan kadang-kadang waktu dan sebagainya. Itu kita alihkan menjadi CD. Jadi kan informasi itu nggak selalu bentuknya cetak ya, ada yang video, ada yang audio, ada yang foto. Nah, tapi mereka punya nilainya. Nah, nilai informasi itu yang awalnya dalam bentuk apa? Kita buat agar kita bisa mendapatkan dengan Aku lupa. jangan sampai karena terjadi perubahan. Kamar besok dong gimana besok? Nanti itu apa tadinya di dek? Nah, kamu masih tulis. Kan tadinya tentang siklus manajemen itu Iya, ya, ini akan dong. menjadi lembaga informasi punya peluang untuk menjadi lebih berkembang, peluang bagi lembaga informasi dengan adanya perubahan big data. Yang pertama, personalisasi layanan, memberikan rekomendasi koleksi yang relevan berdasarkan perilaku pemustaka. Kenapa ini menjadi bagian peluang? Nomor satu, kenapa memberikan rekomendasi koleksi yang relevan itu menjadi peluang? Coba. Biar pemustakaan.
aku nanya Kan ada seperti datanya yang lupa itu, jadi lewat data itu ya udah berdasarkan kayak sama, usahawatnya bisa rekomendasiin lewat apa sih kayak data kita dulu Nulis apa? Perilaku di sini itu bisa jadi yang kemarin-kemarin atau perilaku yang akan informasi yang akan dibutuhkan. Jadi kenapa personalisasi layanan ingin menjadikan peluang memberikan rekomendasi koleksi yang relevan berdasarkan perilaku usaha. Perilaku di sini tuh kayak kebutuhan, dia butuhnya apa sih? Kita kasih gitu. Karena semua perpustakaan bisa memberikan rekomendasi buku yang dibutuhkan. Coba kalian lihat di layanan sirkulasi hanya tidak fokus ke peminjaman dan pengembalian buku kan? Tidak ada. Kalau kita nanya ya udah balik lagi jawabannya seperti itu, tidak sesuai dengan jadi ini menjadi peluang ketika seseorang kayak misalnya nih mau minjem buku, kemudian dia tanya ke pustakawan buku A dan buku B lebih bagus mana, nah, otomatis kan pustakawan akan memberikan lagi kepada kita butuh informasinya yang mana. Kadang-kadang judulnya sama antara penulis A dan B, belum tentu isinya sama kan. Walaupun judulnya sama, misalnya tentang komunikasi, ilmu komunikasi itu pelarang A dan pelarang B, belum tentu isinya sama. Si pustakawan akan memberikan lagi bahwa si pustakawan membutuhkan informasinya tentang apa, sehingga ambillah informasi yang ini yang berbagai informasi yang dibutuhkan. Itu kan kita harus tahu perilaku dia butuhnya apa, butuh informasinya, sehingga orang akan merasa puas dengan pelayanan si pustakawan ngasih rekomendasi. Oh ini betul, ini satunya bacanya di sini, sehingga dia akan kembali lagi. Jadi untuk seseorang merasa puas itu akan kembali lagi, terus itu juga bagian dari marketing. Nanti dia akan rekomendasi ke teman-temannya, oh ini teman-temannya bagus nih, mereka bisa kasih saran buku yang bukunya nih sebagainya. Itu akan menjadi blog ya. Jadi pendekatan secara personal itu perlu ya dengan tadi misalnya pelayanan mereka. Terus yang kedua, optimasi operasional, pengambilan keputusan berbasis data untuk pengadaan koleksi, pengaturan tata buku dan alokasi anggaran. Kenapa harus menggunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan data? Kenapa untuk mengambil keputusan harus berdasarkan data? Kalian bisa nggak beli buku langsung tiba-tiba aku pengen beli buku ini untuk pengadaan buku ini di perpustakaan itu? Enggak kan? Jadi ketika kalian beli buku tuh nggak tiba-tiba aku pengen beli buku ini kemudian kalian beli, kan kalau kalian harus lihat datanya, data si entah itu bisa data dari kritik saran dari mereka membutuhkan rekomendasi buku apa saja, atau kita lihat dari grafiknya mereka punya buku gitu. Jadi data di sini tuh sangat berpengaruh ya untuk kita melakukan pengadaan. Jadi jangan sampai kita melakukan pengadaan koleksi dari koleksi buku yang hanya tren saat itu aja, bestseller, tapi tidak isinya tidak sesuai dengan kebutuhan si pengusaha. Kita harus memberikan informasi atau informasi sesuai dengan kebutuhan pengusaha. Terus pengaturan tata letak buku. Tata letak posisi buku juga akan mempengaruhi ya. Kita lihat by data. Kita harus mengukur kelembaban antara beda ya. Kita nyimpen buku di pojok sana, di pojok sana, dan di pojok sana, dan di pojok sana. Semuanya ada perhitungannya. Nggak tiba-tiba aku mau nyimpen buku di pojok situ lah. Itu kan ada pertimbangannya. Kalau dekat kaca atau isi buku akan langsung terkena kaca langsung. Iya kan? Kayak ini kalau kayak jualan bukuan ini, tulisannya memudah dan sebagainya. Itu kan ada pertimbangan juga by data. Oh kalau di sini kalau menggunakan kayak matahari, bukunya bisa luncur atau apa. Kalau kita disimpan di pojok, kira-kira bukunya akan cepat tumbang enggak? Atau seperti apa? Itu kan harus
dari lembaga informasi. Karena memang ada data pustakawan bisa memberikan bimbingan tentang data-data untuk penelitian dengan mudah dan banyak. Kenapa kita harus membantu peneliti untuk memberikan data yang banyak itu? Ya karena tadi big data kan katanya banyak datanya, sudah semua orang bisa pilih informasi yang tepat dan benar, jadi pustakawan harus buat itu. Nah, karena kan kita mengelola informasi ya. Nah, dengan kita membantu si peneliti ya atau membutuhkan informasi tersebut, sehingga mereka nanti akan informasi yang mereka udah dapatkan atau punya mereka akan simpan lagi ke kita. Kemarin dari informasi yang udah aku tulis dan sebagainya, mereka akan menyimpan. Dengan adanya dukungan ini, mereka akan lebih senang datang ke perpustakaan itu akan menjadi nilai plus. Banyak pasti perpustakaan yang punya layanan seperti ini. Banyak perpustakaan yang punya layanan yang membantu peneliti. Ada, tapi mungkin nggak banyak ya. Ini tuh ditempatkan di mana? Di layanan referensi. Di kita tuh masih banyak perpustakaan yang layanan referensi itu hanya menjaga buku yang termasuk kategori layanan referensi, bukan memberikan layanan yang sifatnya memberikan referensi buat dia gitu. Hanya fokus yang kayak bagian layanan sirkulasi lah ya. Nah, tapi kan bukan seperti itu ya, yang bekerja di layanan referensi. Mereka memberikan informasi, membantu mengelola data peneliti dan sebagainya. Oke, kita bandingkan ya dengan antara perpustakaan negeri dan swasta. Mereka sudah menerapkan, kita lihat dulu dari 3 komponen ini. Mereka sudah menerapkan 3 komponen ini belum? Mungkin ada ya beberapa. Kalian lihat optimal nggak? Atau dia menjadi berubah perpustakaannya menjadi perpustakaannya? Bukan, tetapi Swasta kita bandingkan ya perpustakaan swasta dan negeri. Nah itu iya. Kenapa perpustakaan swasta lebih bagus dibandingkan perusahaan negeri? Dana matkul yang kemarin ibu, jadi orang-orang itu kan cuma karena swasta kalau nggak bener nanti dia dipecat, kalau bener Banyak orang. Iya. Kalau tadi itu ya, kalau negeri kalau swasta mereka bekerja sesuai dengan kompetensi mereka. Benar-benar gitu. Kompetensi itu sangat dibutuhkan. Sehingga si SDM itu benar-benar ya, kita punya teknologi yang bagus apapun, tapi SDM-nya nggak paham, percuma ya. Itu nggak akan beroperasi. Jadi untuk membuat si perpustakaan menjadi bagus itu banyak aspek. Dari aspek yang penting SDM-nya, habis itu teknologinya, kemudian anggaran dananya, dan yang paling penting kepala perpustakaannya. Kebanyakan mungkin kepala perpustakaan itu bukan background-nya perpustakaannya, karena kan yang penting dia punya jabatan yang tinggi, udah mengabdi lama, tiba-tiba jadi kepala perpustakaan aja. Itu akan membuat si perpustakaan sulit untuk berkembang. Selain negeri, perpustakaan yang sifatnya komersial juga itu pasti udah bagus banget ya. Dana. Jadi
Dimas juga harus bayar gak sih kalau minjem buku? Atau dia hanya fokus ke work experience Si Dimas Aku belum pernah datang, tapi banyak bukunya ada bahasa Inggris juga. bukunya masuk kategori yang umum atau buku-buku yang kayak ada seputar tentang komunikasi, teknologi atau Sebenarnya yang umum ya, saya ngomong kayak gitu. Kalau dilihat dari kayak ini ya, berarti kayak Doi Cafe nggak sih yang komik itu? oh iya. Tapi mungkin kalau itu lebih lagi. Nah, kalau kita membuat bisnis seperti itu ya, kita akan menjadi peluang banget ya. Itu dia punya peluang yang sangat besar. Dilihat dari kayak tadi yang misalkan kita ketika kita udah mulai melakukan itu dengan benar, informasi yang dibutuhkan oleh kita, depannya yang oke, terus kita brandingnya juga bagus. Kalau negeri punya brandingannya enggak? Kalau perusahaannya enggak, kita negeri ada ininya enggak? Ada publikasinya enggak? Branding kayak media sosialnya enggak? Sedikit ada iya, padahal kan kalau kalian kan kita generasi sekarang kan apa-apa nyarinya lewat medsos, lihat review sebelumnya. Kalau perpustakaan tidak membranding diri dia sebagai lembaga informasi yang mulai itu dan sebagainya, orang nggak akan tahu ya. Ada yang perlu kita kembangkan aja, lihat reviewnya dulu. Mau pergi ke tempat wisata, lihat reviewnya dulu, harganya berapa dan sebagainya. Harusnya perpustakaan juga punya konsep seperti itu. Jadi kita bagaimana orang bisa tahu bahwa perusahaan yang kita kelola punya informasi ini, terus tuh keunggulannya dan sebagainya gitu teman-teman. Tapi kita enggak gitu ya. Jadi itu kan menjadi peluang yang sangat besar. Terus misalkan ketika perpustakaannya tidak punya anggaran yang banyak gitu, tapi kita kan nggak bisa sangat minim anggaran itu juga akan jadi stuck ya. Sebenarnya banyak ya peluangnya gitu. Kayak contohnya minim anggaran kita membuat proposal pengajuan buku gitu ya, permintaan buku. Atau enggak sih perpustakaannya membuat kegiatan hibah buku gitu ya. Dibandingin kayak mahasiswa nih bukunya di loan atau apa, kenapa nggak dihibahkan aja gitu? Atau enggak kita beli dengan setengah harga gitu, harga diri gitu ya, dibandingkan kalau sebenarnya ketika anggaran yang ini bagaimana kita bisa membuat inovasi. Sebenarnya yang membuat si perpustakaan tidak atau lembaga informasi tidak berkembang tuh inovasinya yang terbatas. Mereka tidak mau keluar dari zona nyaman, tidak mau berpikir apa-apa, hanya terpuruk di situ aja udah. Karena kalau punya anggaran nggak bisa mendukung, mereka tetap apa-apain. Kan nggak bisa gitu ya. Tapi lebih dari itu. Contohnya kayak jam buka perpustakaan atau lembaga informasi, mereka bukanya pas orang-orang jam kerja, jam sekolah. Kalau gimana orang mau datang? Gitu ya. Kan jam perpustakaan itu sampai jam 4. Kita buka paling sore aja jam 5. Iya. Ya udah tutup. Iya. Sabtu tutup, Minggu tutup. Sebenarnya itu kan jadi bahan pertimbangan ya. Bukan kita nggak mau ke perpustakaan, tapi publiknya aja, publik lembaga informasinya aja. Contohnya kayak taman di taman-taman di Bandung kan banyak banget ya. Taman kan dibuka setiap hari, Minggu pasti membludak ya. Yang penting kan gratis, lembaga informasi juga kayak perpustakaan gratis. Hanya jam operasionalnya jam terbatas sehingga itu tidak menjadi perpustakaan tidak berkembang. Selain itu, yang terakhir layanan cerdas. Kalau ada nggak perpustakaan yang sudah punya layanan cerdas ini? belum nemu. Ada nggak perpustakaan yang sudah berangkat? Dia punya asisten virtual atau sistem pencariannya berbasis AI atau apapun. Ada chatbotnya, ada nggak? belum nemu Nggak pernah lihat referensi
kalian kalau absen kasih keputusan universitas sama fakultas selain ini kayak gitu nggak? Ada nggak komputernya terintegrasi? Tidak kan? Universitas fakultas harusnya kan satu satuan. Tidak, mereka memilih masing-masing. Mereka hanya fokus ke perpustakaannya masing-masing. Hanya baru beberapa perpustakaan universitas yang membuat gerakan baru sehingga data yang di fakultas akan terintegrasi dengan karena universitasnya juga akan menaruh datanya pasti suatu saat dibutuhkan oleh rektor yang misalkan dari rektorat kita tarik nih kira-kira si kalau di buku di fakultas itu udah banyak apa di mana kan otomatis yang pusat juga bingung menjawabnya kalau mau data ada datanya tapi yang kedua privasi dan kewajiban mematuhi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang perlindungan data pribadi untuk mencegah keributan. Ini menjadi data utama. Setiap universitas punya websitenya masing-masing, tapi bagaimana website yang kita kelola tidak mudah di-hack, tidak mudah dibobol. Karena informasi yang ada di website itu pasti tentang data pribadi pustaka. Terus mereka meminjam apa aja. Banyak kan website-website pemerintah yang di-hack kan, dibobol. Apalagi waktu kemarin-kemarin tuh sempat apa ya? Ada isu yang membobol data pemerintah, kemudian datanya dijual lagi ke Amerika. Ya apa sih itu tuh waktu itu kita ada konflik dengan apa ya? Lupa. Adalah dia hack yang suka ngebocorin data-data. Kita harus nanti beberapa informasi dari website ini. Ada terus infrastruktur. Tunjangan teknologi Bisa deket pisan kita dulu. Enggak apa-apa udah. Ya, ini sudah jelas ya. Susah ini untuk menyamaratakannya. Selain infrastruktur, SDM juga. Iya, adanya ketimpangan ya antara kota besar dan kota SDM. Ada percuma juga nih, misalkan di kota kecil infrastrukturnya udah bagus nih, gedungnya bagus, ada teknologi ini, terus kemudian punya juga udah banyak, tapi si SDM-nya tidak mumpuni, itu akan berjalan apa enggak? Tidak. Kalau sejalan ya infrastruktur dan SDM itu harusnya mereka punya kemampuan di bidang itu, hanya untuk menyamaratakan itu susah antara infrastruktur kota besar dan kota kecil. SDM kan belum besar. Nah, yang keempat SDM kelangkaan pustakawan yang memiliki kompetensi teknis di bidang data science dan pemrograman. Kenapa di perusahaan harus ada orang yang bisa di bidang data science dan pemrograman? Apa hubungannya? Bidang data. Apa hubungannya di perusahaan punya orang yang paham di bidang data science dan pemrograman? Kenapa? Apa nggak cukup pustakawan doang? Enggak. Untuk slim. Buat otomasi perpustakaannya yang di website yang Expert di bidangnya. Kemudian dari itu kenapa kita harus membutuhkan dua? Tidak itu alasannya alasan misalkan karena
Penerapan teknik analisis data. Karena kita perlu orang yang paham dalam mengolah data. Nggak mungkin semuanya selalu manual ya. Kalau dulu mungkin untuk melihat data pengunjung, kita bisa hitung satu-satu. Dengan adanya teknologi itu kan kita nggak mungkin hitung satu-satu kan. Dengan orang yang bisa menggunakan teknologi kayak kalian sudah belajar ya beberapa ini, kan bisa ditarik datanya kemudian akan muncul grafik atau diagram dan sebagaimana pun. Nah, itu orang data science yang paham mengenai penarikan data yang itu tersebut. Kayak kita untuk membuat diagram kunjungan, peminjaman buku dan sebagainya itu ya tetap ada cara-cara orang yang ada di data science itu lah mereka yang paham. Itu. Jadi jangan kalian pikir orang yang kerja di perpustakaan itu cuma pustakawan aja enggak, tapi ada data science sama orang yang kerja di perpustakaan. Kalau dulu mungkin kita hanya di perpustakaan konvensional yang nyimpen buku doang di datanya data manual. Tapi karena perubahan perkembangan zaman teknologi maka perlu ada orang yang sangat sibuk. Nah ini peran baru profesional informasi ada 3. Yang pertama data kurator bertanggung jawab atas validasi dan presentasi jangka panjang data riset. Yang tadi ibu bilang ya, si informasi itu nggak selalu bentuknya sama ya, gimana caranya informasi itu tetap ada orang yang memastikan informasi tetap mempunyai panjang. Terus kalau nomor 2 data setboard fokus pada tata kelola, kebijakan akses dan kepatuhan regulasi. Apa hubungannya orang yang bekerja di bidang ini dengan orang yang bekerja di sini dengan si perpustakaan? Kenapa? Kenapa di perpustakaan harus ada data lewat orang yang fokus pada tata kelola data, kebijakan akses dan kepatuhan regulasi? Kenapa di perpustakaan ada? Ada kalau perpustakaannya punya satu Biar bisa mengawasi
bagian referensi. Masuk kelas, sirkulasi itu cuma punya keluar masuk kelas. Bagian referensi. Iya betul. Wilayah referensi. Wilayah referensi itu kita harus bisa menjembatani ya kebutuhan si dengan yang kita punya. Jadi jangan sampai si orang menjadi wilayah referensi itu hanya fokus menjaga informasi atau koleksi yang kategorinya referensi, bukan memberikan referensi yang dibutuhkan oleh si penggunanya. Harusnya kan itu kebanyakan kan. Berarti deh, pertanyaannya enggak ya, tadi itu ada dulu. Kalau gitu.